Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Kurang lebih 10.000 pasukan, kebanyakan dari mereka terluka. Dan ketika menghadapi ratusan ribu prajurit Taiksu, kuantitas tentu bukan kunci keberhasilan atau kegagalan. Namun mereka tidak tahu lagi berapa banyak yang telah mereka hadapi, karena prajurit Taiksu ini seperti ombak, gelombang demi gelombang bermunculan. Jeti ibarat betapa kuatnya bendungan, ia tidak mampu menahan erosi banjir yang terus-menerus. Jika melihat sekeliling, gambar pada bintang ini cukup mengejutkan semua orang yang datang ke sini, karena air sungainya jernih dan tidak berwarna. Sekarang warnanya merah cerah, daunnya berwarna hijau, dan semuanya diwarnai merah tanpa kecuali bunga dan pohon. Segala sesuatu di dunia, sepertinya semuanya menjadi merah darah. Bahkan jika melihat bintang ini dari luar, hampir berubah menjadi merah. Tapi awalnya bintang ini penuh vitalitas warna-warni, dan semua warna merah ini adalah darah. Itu adalah darah para pejuang Shenxi, dan itu juga merupakan darah prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya. Mayat ada di mana-mana, anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah ada di mana-mana. Bau busuk memenuhi seluruh udara. Dan saat ini, semua pejuang di bintang ini hampir terbunuh dalam pertempuran. Mereka berdiri dengan susah payah di pegunungan dan ngarai. Mereka sudah menjadi prajurit terakhir dari Vastar. Mereka adalah pejuang. Jeti tidak gentar menghadapi agresi. Sebaliknya, mereka menggunakan seluruh kekuatan bintang, berjuang melawan sampai saat ini. Saudara-saudara, bunuh mereka bersamaku. Pria yang dipimpin oleh sosok yang mengenakan baju besi yang rusak. Lalu nampak sebuah pisau besar berlumuran, darah muncul di tangannya. Lalu sebuah cahaya menyinarinya, namun fluktuasi yang berasal dari tubuh, nampak tidak ada niat untuk mengecil di matanya. Meski saat ini tidak ada jalan kembali, tapi keberanian juga merupakan sebuah semangat. Kurang dari 10.000 orang yang berdiri, mengeluarkan suaranya sangat keras dan bergema di seluruh ngarai ini, membunuh. Tentara Taiksu datang untuk menindas, lalu membuat semua orang meraung. Mereka bergegas maju dengan gila-gilaan. Dan pria terkemuka itu menghentakkan kakinya dengan keras, ada bekas besar di tanah di bawah kakinya, lalu tubuhnya melesat seperti bola meriam. Dia mengayunkan pedangnya dan mulai bertarung. Dan ketika para prajurit Taiksu berkerumun mengelilinginya secara langsung, mereka bahkan tidak peduli berapa banyak teman mereka yang mati di sekitarnya. Pertarungan terus-menerus dengan memegang berbagai senjata, meski kekuatannya tidak kuat, tapi prajurit Taiksu dalam jumlah yang sangat besar itu, dengan cara ini, cepat atau lambat kekuatan mereka akan habis dan akhirnya mati di bawah pisau. Bahkan tidak ada satupun tubuh yang tersisa. Nampak Taiksu ibarat menukar 1.000 pasukan dengan satu pasukan musuh, bahkan menukar 10.000 dengan satu musuh. Mereka juga mempunyai modal yang cukup, lagi pula dengan dukungan sumber daya yang luar biasa, mereka dapat melahirkan prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya. Prajurit Taiksu yang tewas dalam pertempuran tidak memiliki jiwa, itu ibarat hanya cangkang. Dan setelah sebagian besar prajurit Taiksu meninggal, armor Dewa Kekosongan pada dasarnya tidak rusak, karena agar Taiksu bisa mendaur ulang kembali, dan terus ciptakan prajurit Taiksu. Mereka yang benar-benar memiliki jiwa Taiksu, mereka semua dipimpin di belakang tim, dan tidak ada keadaan khusus, Jedu pada dasarnya mereka tidak akan kehilangan nyawanya. Ada 10.000 orang di ngarai, Jeti hampir sulit menemukan sosok mereka di antara banyak prajurit Taiksu. Saudaraku, bunuh, bunuh, hanya suara itu yang masih terngiang-ngiang. Namun suaranya semakin berkurang, dan sosok pria itu juga secara bertahap kehilangan kekuatan fisiknya. Entah itu tubuh atau jiwa, mereka semua telah berjuang sampai batasnya, dan tidak dapat melanjutkan. Tubuhnya penuh dengan senjata, dan kecepatan mengayunkan pedang panjang semakin lambat karena ada pendarahan dari tubuhnya. Dia tahu sudah selangkah lagi dari kematian, dan pada saat ini, pipul matanya mulai membesar. Ia coba mengingat dalam benaknya bahwa semua yang ia alami dalam hidupnya, sepertinya sekarang penyesalan apapun bisa diredakan.
Di depan matanya, padangannya sudah kabur. Ia tidak tahu kapan pisau di tangannya tidak lagi digunakan, lalu darah di mulut terus mengucur. Apa aku akan mati? Ternyata perasaan mati itu keren. Dalam gumamannya, tiba-tiba terdengar suara seperti guntur di telinganya. Pupilnya yang hampir membesar, tiba-tiba menyusut. Sekarang kamu belum bisa mati. Dengan suara itu, sebuah pil disuntikkan ke mulutnya. Vitalitas agung mengalir ke dalam tubuhnya, lalu semua senjata di tubuhnya terlempar dan sesosok muncul di depannya. Dia tidak tahu sosok itu siapa. Hanya terlihat tubuhnya ramping, penampilan tampan. Ini juga pasti halusinasi sebelum kematian. Pria itu tersenyum pahit. Ia lalu menggelengkan kepalanya, segera menutup matanya. Menurutnya itu semua hanya ilusi, hanya kenikmatan sesaat sebelum kematian. Saat dia menutup matanya, suara yang didengar telinganya semakin jelas. Ada sebuah suara jeritan dan suara perkelahian, lalu juga suara daging dan darah terkoyak. Saat ini, kemudian dia membuka matanya tiba-tiba. Tidak, ini bukan ilusi. Saya melihat seorang pria di depan saya dengan tangan di belakang punggung. Di udara, prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan ratusan ribu prajurit Taiksu dimusnahkan dengan sangat cepat. Bolehkah aku mengetahui namamu? Sosok yang membelakangi dia berbicara dengan lembut. Feng Xiu. Kemudian sosok di depannya mengangkat tangannya dan melambai. Lalu api muncul di hadapannya. Bahan obat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke lautan api. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ramuan yang memancarkan aroma ramuan yang kuat. Ia melambaikan tangannya untuk menjadikan obat mujarab itu. Melihat pemandangan ini, Feng Xiu memancarkan aura bahagia di wajahnya. Bagikan ramuan penyembuh ini, mereka sekarat. Terlihat puluhan ribu pil ditangguhkan di depan Feng Xiu. Yang terakhir akhirnya bereaksi dan rasa sakit di tubuhnya membuatnya terbangun. Namun, kondisinya pulih dengan kecepatan yang sangat buruk. Tetapi juga kekuatan abadi yang awalnya habis mengalir ke tubuhnya dalam aliran yang stabil. Itu senior, Feng Xiu sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Cepat ambil obat mujarabnya dan didistribusikan kepada mereka yang selamat di ngarai. Terlihat di atas langit, prajurit Taiksu nampak seperti hujan. Tubuhnya terjatuh ke tanah dan mengeluarkan suara teredam. Ratusan ribu prajurit Taiksu sepertinya tidak bisa bertahan sama sekali. Karena dalam sekejap, ini sudah memusnahkan sebagian besarnya. Apakah yang mulia berasal dari alam dewa kuno? Tanya Feng Xiu selesai mengantarkan ramuannya. Yang ternyata itu adalah Xiaoyan yang baru saja memasuki Nihilitian Timur. Bintang ini sangat dekat dengan lubang cacing kecil. Itu sebabnya saya datang ke sini pertama kali dan menyelamatkan beberapa prajurit ini. Kamu adalah bintangnya? Atau apakah Taiksu mengejarku ke sini? Apakah ada Taiksu lain di sekitar sini? Ceritakan semua yang kamu tahu. Namun Xiaoyan pun mengabaikan pertanyaan yang diucapkan dengan serius. Bintang ini disebut bintang besar. Saya adalah nenek moyang bintang ini dan sekarang bintang-bintang di sekitarnya telah kehilangan kontak karena situasinya tidak dapat diketahui. Hantu Taiksu ini muncul dan tidak ada jalur tetap. Dan saat ia muncul, maka bintang-bintang akan binasa. Feng Xiu pun tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya untuk menjawab Xiaoyan. Istirahatlah setelah berurusan dengan mereka. Kamu akan pergi bersamaku. Xiaoyan pun mengangguk dan tidak banyak bicara. Saat ini, dia melihat dewa virtual yang lebih besar. Kemudian terdengarlah suara ledakan dan suara yang sangat keras. Itu bahkan membuat Feng Xiu takut. Ia kemudian melihat ke atas.